Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azizah dari kelas B dengan nomor induk mahasiswa 20200510212. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah ide politik dengan judul Partai Politik Luar Negeri Republik USA oleh dosen pengampu Dr. Sidik Jatmika, MSI. Selanjutnya kita masuk kepada bab 1 yaitu konteks sosial politik. Seperti yang kita ketahui bahwa Partai Republik atau yang biasa disebut GOP atau Grand Old Party adalah salah satu dari dua partai politik kontemporer utama di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1845 oleh penentang Undang-Undang Kansas, Nebraska. Presiden pertama Republik USA ini adalah Abraham Lincoln. Namun setelah tahun 1912 atau 1913, Partai Republik mulai mengalami pergeseran ideologis ke kanan. Di sini GOP mendukung pajak yang lebih rendah, kapitalisme pasar bebas, pembatasan imigrasi, peningkatan pengeluaran militer, hak kepemilikan senjata, pembatasan aborsi, deregulasi, dan pembatasan serikat buruh. Basis pemilihan partai di abad ke-21 ini sebagian besar mencakup laki-laki yang berkulit putih, orang yang tinggal di daerah pedesaan, anggota generasi pendiam, orang-orang tanpa gelar sarjana, dan orang Kristen evangelis. Kita masuk kepada bab kedua, yaitu kepemimpinan. Komite Nasional Republik atau RNC terdiri dari sekitar 150 pemimpin partai yang mewakili semua negara bagian dari teritori AS. Ketuanya biasanya dipilih oleh calon presiden partai dan kemudian dipilih secara resmi oleh komite. Anggota DPR dan Senat dari Partai Republik ini mengatur diri mereka sendiri ke dalam konferensi partai yang memilih pemimpin partai di setiap kamar. Organisasi Partai Kongres Republik dan RNC secara resmi terpisah dan tidak tunduk pada kendalinya. Demikian pula organisasi partai negara tidak tunduk pada kontrol langsung oleh Komite Nasional. Selanjutnya bab 3 yaitu sistem nilai. Pada awalnya Partai Republik US ini dibentuk untuk mengadvokasi ekonomi pasar bebas yang melawan kecenderungan agraria Partai Demokrat dan dukungan tenaga kerja budak. Namun dalam sejarah baru-baru ini berubah, yaitu yang pertama ada Partai Republik telah berafiliasi dengan pengurangan pajak untuk merangsang ekonomi, deregulasi, dan nilai-nilai sosial konservatif. Yang kedua, Partai Republik menentang regulasi ekonomi pemerintah yang ekstensif, program sosial yang didanai pemerintah, tindakan afirmatif, dan kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat hak-hak pekerja. Yang ketiga, Partai Republik modern mendukung hak negara bagian melawan kekuasaan pemerintah federal dalam banyak kasus dan menentang peraturan federal tentang masalah tradisional, negara bagian, dan lokal. Yang keempat atau yang terakhir mengenai kebijakan luar negeri, Partai Republik secara tradisional telah mendukung pertahanan nasional yang kuat dan pengejaran kepentingan keamanan nasional AS yang agresif. Bahkan ketika itu memerlukan tindakan sepihak atau bertentangan dengan pandangan masyarakat internasional. Selanjutnya yaitu bab 4, kegiatan rutin. Kegiatan rutin Partai Republik US ini menggelar pertemuan antar komitenya, namun tidak ada publikasi yang lebih detail perihal kapan dan di mana atau bagaimana pelaksanaannya, terkecuali kejadian besar yang diliput oleh media. Selanjutnya bab 5 yaitu pengikut setia. Pengikut setia Republik US ini selama pemilihan Kongres 2018 jejak pendapat atau yang bisa dilihat di gambar ini menunjukkan bahwa pemilih kulit putih, pria, dan perguruan tinggi lebih cenderung memilih kandidat dari Partai Republik daripada rekan-rekan Demokrat mereka. Partai Republik melakukan rangkaian untuk
untuk menyusun strategi, menggait pendukung, salah satunya adalah sosialisasi dan kaderisasi, misalnya dengan berafiliasi dengan stasiun TV dan media publik. Selanjutnya yaitu bab 6, ekspresi budaya. Nama Partai Republik US dipilih pada pertengahan 1850-an sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai republikanisme yang dipromosikan oleh Partai Republik Thomas Jefferson. Ide untuk nama Partai Republik ini berasal dari editorial oleh humas partai terkemuka yaitu Horace Greeley. Di sini nama ini mencerminkan nilai-nilai Republik 1776 dari kebajikan sipil dan oposisi terhadap aristokrasi dan korupsi. Selanjutnya masuk pada bab 6 yaitu ekspresi budaya terkait maskot atau lambang dari Partai Republik US ini. Lambang atau maskot tradisional partai ini adalah gambar gajah atau kartun politik oleh Thomas Nash. Ini diterbitkan di Harper's Weekly pada tanggal 7 November 1874 yang dianggap sebagai penggunaan penting pertama dari simbol tersebut. Di sini juga ada simbol alternatif Partai Republik ini di negara bagian seperti Indiana, New York, dan Ohio adalah elang botak, sedangkan di Kentucky adalah kabin kayu. Selanjutnya yaitu masuk pada bab 6, ekspresi budaya terkait warna. Setelah pemilu tahun 2000, warna merah yang dipilih itu dikaitkan dengan Partai Republik. Selama dan setelah pemilu, jaringan penyiaran utama menggunakan skema warna yang sama untuk peta pemilu, yaitu negara bagian yang dimenangkan oleh calon dari Partai Republik George W. Bush diberi warna merah, dan negara bagian yang dimenangkan oleh calon dari Partai Demokrat Al Gore diwarnai oleh warna biru. Masuk kepada bab 7 yaitu spektrum ideologi. Saat ini ideologi yang diadaptasi oleh Partai Republik Amerika Serikat adalah ideologi abad ke-21, yaitu konservatisme Amerika yang menggabungkan konservatisme sosial dan konservatisme fiskal. GOP mendukung pajak yang lebih rendah, kapitalisme pasar bebas, pembatasan imigrasi, peningkatan pengeluaran militer, hak kepemilikan senjata, pembatasan aborsi, deregulasi, dan pembatasan serikat pekerja pada saat itu. Posisi organisasi berada di far-left atau liberal, yaitu membatasi kebebasan individu, pajak tinggi, kolektivisme, kesetaraan persaudaraan, hak, kemajuan, reformasi, dan internasionalisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi ide-ide politik di kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.